Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pemanfaatan limbah dengan cara 3R. Kemudian kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, memanfaatkan berbagai macam limbah, aktivitas makhluk hidup, dan dampak polusi terhadap perubahan lingkungan dan makhluk hidup. Kemudian mengidentifikasi dampak limbah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dan tujuan pembelajarannya adalah terdidik mampu menganalisis dampak limbah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian terdidik mampu memanfaatkan berbagai macam limbah aktivitas makhluk hidup melalui pengolahan limbah menjadi barang berguna dengan baik. Nah, ini adalah contoh dari permasalahan sekitar yang kerap sekali kita jumpai. Di antaranya adalah drainase yang tersumbat oleh tumpukan sampah. Dan di sini berbagai macam limbah sampah terdapat di saluran air ini, seperti ada plastik, kemudian botol plastik dan sebagainya, yang tentunya kalau hal ini tidak bisa tertangani dengan baik, maka akan berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, pernahkah kalian terpikir bahwa dampak dari tersumbatnya drainase ini akan sangat berdampak sekali bagi kesehatan manusia dan lingkungan? Nah, di sini adalah kita harus bisa melakukan suatu teknik pemanfaatan limbah, terutama limbah padat, agar menjadi barang yang berguna, yang tentunya bisa bernilai guna kembali atau mempunyai nilai ekonomis ya. Nah, ini pengolahan limbah ya. Dari berbagai macam tumpukan limbah ini, apa yang kalian pikirkan untuk bisa dimanfaatkan kembali atau bisa didaur ulang gitu ya. Dan ini adalah permasalahan yang hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu ya. Permasalahan limbah plastik yang sangat menumpuk. Prinsip pemanfaatan limbah padat yang pertama adalah dengan cara reduce ya, atau mengurangi dihasilkannya limbah. Ini bisa dilakukan sehari-hari dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalkan kita ketika mau belanja di minimarket, kita siapkan kantong belanjaan dari rumah, sehingga ketika kita beli barang di minimarket itu, kita tidak mendapatkan kantong plastik yang baru, tapi kantong plastiknya sudah kita siapkan dari rumah. Ini salah satu contoh melakukan reduce atau pengurangan dihasilkannya limbah padat. Kemudian contoh reduce yang berikutnya yang bisa dilakukan di sekolah, misalkan ketika kita waktu istirahat membeli makanan di kantin sekolah, tentu kalau kita ingin menghindari dihasilkannya limbah plastik yang banyak, maka ketika kita jajan minuman itu kita tidak menggunakan plastik, artinya minumnya tidak dibawa di kelas gitu. Artinya menggunakan gelas yang ada di situ atau gelas yang dibawa dari rumah sendiri, sehingga dengan cara seperti itu limbah plastik itu sangat bisa dikurangi jumlahnya gitu ya. Dan cara yang kedua adalah dengan cara reuse atau memanfaatkan kembali limbah padat itu menjadi barang yang berguna kembali. Misalkan dari botol air mineral kita rubah, kita modifikasi menjadi tempat pensil ataupun menjadi tempat penyimpanan uang logam dan sebagainya. Itu adalah fungsi daripada reuse atau memanfaatkan kembali ya. Bisa jadi reuse juga itu punya pengertian memanfaatkan kembali limbah padat seperti plastik untuk fungsi yang sama. Misalkan kalau kita misalkan menemui kantong plastik ya, maka itu yang masih layak pakai, maka itu bisa digunakan kembali untuk fungsi yang sama atau tempat penyimpanan barang ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah dengan cara R yang ketiga, recycle. Maksudnya apa? Di sini adalah kita memanfaatkan limbah barang plastik itu menjadi sesuatu yang
berguna kembali. Contohnya misalkan kalau kita lihat aktivitas pemulung di sekitar tempat sampah itu adalah banyak yang memilah-milah barang-barang yang ini bisa dimanfaatkan kembali, bisa daur ulang dan sebagainya. Itu misalkan plastik, barang-barang plastik itu dilebur menjadi satu, ya, kemudian menjadi bahan plastik kembali, dan bahan plastik ini bisa digunakan untuk mencetak barang-barang plastik yang baru gitu. Itu adalah fungsi recycle. Dengan cara 3R ini, ya, insya Allah jika kita terapkan dalam kehidupan yang sehari-hari, maka itu minimal bisa mengurangi terjadinya sampah plastik sehari-hari ya. Nah, mari kita mulai dari diri sendiri, bagaimana cara kita untuk menyelamatkan lingkungan agar lingkungan ini tetap lestari dan bisa memberikan dampak positif bagi kita selaku manusia yang menghuninya. Baik, itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.